Nah, Kiai, ini menarik sekali apa yang telah dijabarkan tadi. Ketika sebagai contoh tadi, ada sebagian orang melakukan rencana-rencana buruk untuk membuat resesi dunia, kemudian untuk membuat penyakit dan sebagainya. Ini sangat berkaitan dengan makar seseorang. Lah, ketika makar buruk terjadi di muka bumi ini, apakah itu bisa dikatakan memang Allah menghendaki itu terjadi? Begitu. Kiai, tahan dulu, nanti insya Allah akan kita jawab dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan jawaban dari Kiai Haris berkaitan dengan pertanyaan tadi, Kiai. Mohon bahasanya lebih diringankan agar kita paham semuanya. Baik, terima kasih. Bagaimana kita bisa memahami ini asli dari langit, ini dari Allah, dan ini hasil rekayasa manusia. Sebelum menjawab ini, apakah dunia rekayasa itu ada? Jawabannya ada dan diperbolehkan. Pada salah satu hadis dikatakan, seandainya seorang laki-laki onani kemudian klimaks dia mengeluarkan spermatozoa di padang pasir yang panas. Kemudian datang seorang wanita yang duduk. Kebetulan dia juga ereksi dan terjadi pertemuan antara spermatozoa dan ovum, sel aktif. Kata Nabi, ini bisa jadi anak. Kalau sekarang ada bayi tabung, ya, ada inseminasi, dipertemukan induk telur dengan sperma itu di luar rahim, 15 abad Nabi sudah mengatakan ini rekayasa ini memang bisa dilakukan secara biologis itu. Nah sekarang apakah COVID ini bagian dari sebuah rekayasa global atau ini memang dari ketentuan Allah? Surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Ada dua bahasa, dua kalimat. Wa khalaqa kulla syai'in. Kata kullun di situ maknanya paripurna, keseluruhan. Enggak ada yang bisa dilakukan oleh manusia kalau tidak ada ketetapan secara general itu tadi. Itu satu. Yang kedua, kalaupun sesuatu itu dilakukan oleh manusia, wa qaddarahu taqdira, diukur. Cuma segini bisanya, tidak bisa melebihi dari yang itu. Nah, tadi bincang-bincang kecil saya sama Mas Agung ini menarik. Kenapa sih mesti ada aktor Fir'aun untuk membesarkan Nabi Musa? Kenapa ada Abu Lahab, Abu Jahal? Supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu mulia. Nabi Muhammad namanya ta'atun fi amrillah. Nabi Muhammad itu taat terhadap perintah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun ta'atun fi sultanillah. Taat dia kepada ketetapan Allah. Tidak mungkin sebuah skenario yang bagus, film yang bagus, tetapi tidak berimbang antara jagoan dengan musuh. Sylvester Stallone lawan Joe John, enggak menarik. Gridnya harus dinaikin, levelnya dinaikkan, baru Sylvester Stallone itu jadi bagus. Nah, oleh karena itu Bapak saudara sekalian yang berbahagia, rekayasa-rekayasa ini yang dilakukan kalau dalam tanda petik, karena bukan cuma pada apa yang Bapak sampaikan, ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama yang belum lama wafat di Yaman, ya, Al-Habib Masyhur. Beliau sebelum wafat menulis kitab sebesar Al-Quran. Beliau sudah belum ada COVID 2 tahun sebelumnya sudah berbicara tentang corona. Itu bagian dari ya sebuah karomah, kemuliaan, keunggulan. Dan bapak-bapak, para pemirsa yang keberatan dengan penjelasan saya ini, kalau ini dianggap fitnah ini, lewat TV One minta telepon saya, datang ke rumah saya tunjukkan kitabnya. Saya punya, tidak fiktif. Nah,
Kembali lagi pada sisi mana yang sifatnya itu ma yaf'alullah, itu langsung memang dari atas, dengan ma yaf'alun nas yang itu adalah rekayasa manusia. Sesungguhnya pada hakikatnya itu semua juga adalah takdir untuk mengukur. Sehingga kalau yang dilihatnya yang melakukan Fir'aun, yang melakukan Abu Lahab, kebencian yang lahir. Tapi kalau dia mengatakan itu cuma sabab, musabibnya Allah yang menjadikannya, tidak marah dia kepada siapapun. Terhadap ayahnya yang dibunuh pun dia tidak akan marah kepada yang membunuh. Ya, mamin musibatin illa ma kataballah. Enggak mungkin sesuatu terjadi kecuali harus dengan ketetapannya terlebih dahulu. Jadi termasuk rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh yang jelek, rekayasa yang baik, keduanya ini fitakdirillah, ada kadarnya dan itu dibuka oleh Allah. Silakan mau melakukan rekayasa yang bagus, orang jadi sembuh, orang jadi sehat, orang jadi putih, orang jadi cantik, ini hancur, punya kepentingan, serakah dan lain sebagainya, silakan pilih. Tapi tidak bisa semua itu kecuali dengan biiznillah.